Kita ke sorotan lainnya, biasa wajah buruk peradilan di Indonesia semakin nampak setelah kemarin jaksa dari KPK mengungkapkan tarif vonis bebas yang diketok Hakim Agung Nonaktif Ghazal Basaleh terkait dengan pengurusan perkara tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hakim Agung Nonaktif Ghazal Basaleh menjalani sidang dakwaan dalam kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang saat penanganan perkara tingkat kasasi Jawahirul Fuad di Pengadilan Tipikor Senin pagi. Dalam persidangan itu terungkap bahwa Ghazal Basaleh mematok tarif untuk mengurus vonis bebas. Besarannya pun beragam. Dalam kasus ini, jaksa mengungkap Ghazalba menerima $18.000 Singapura atau sekitar 200 juta rupiah dari total 650 juta rupiah yang kemudian dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk kuasa hukum terdakwa yang divonis bebas oleh Ghazalba. Jaksa KPK juga menyebut Ghazalba memakai uang diduga hasil pidana untuk membeli 1 unit mobil New Alphard, juga sebidang tanah, bangunan di Kabupaten Bogor serta Bekasi. Selain itu, ia juga menggunakan uang gratifikasi untuk melunasi kredit pemilikan rumah milik temannya di Kelapa Gading senilai 2,95 miliar rupiah. Jaksa juga mengungkap Ghazalba menukarkan mata uang dolar Singapura senilai 139.000 serta 171.100 dolar Amerika menjadi rupiah senilai lebih dari 3 miliar rupiah. Terdakwa mengetahui atau patut diduga kekayaan yang dibelanjakan untuk pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan tempat dibayarkan sejumlah KPR serta ditukarkan dengan mata uang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamakan asal-usul harta kekayaan tersebut yang merupakan hasil tindak pidana korupsi, sehingga asal-usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Tim Liputan BTV. Untuk membahas lebih jauh, kita sudah terhubung dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, ada Boyamin Saiman. Selamat sore, Pak Boyamin. Kita sudah mengetahui keterangan dari KPK di persidangan Ghazal Basaleh kemarin. Yang Anda lihat, apakah ini sesuatu yang mengagetkan atau sebenarnya ini adalah hal yang dapat dikatakan lazim soal adanya tarif vonis di peradilan? Kagetnya cuma kok 200 juta gitu. Kalau yang lain-lain nggak kaget-kaget amat karena wajah peradilan kita memang belum sesuai harapan. Dugaan mafia peradilan itu memang ada gitu. Dan saya sebenarnya tidak kaget juga kalau itu kemudian melibatkan Hakim Agung. Karena memang proses-proses ini seperti yang nampak itu sudah dirasakan orang. Sebenarnya kayak ya istilah berkali-kali kan baunya ada tapi sumbernya kalau dicari susah gitu. Nah, beberapa kan saya juga punya koleksi lah kira-kira dugaan-dugaan itu. Semua kita asas praduga tidak bersalah loh ya. Artinya kan ini karena kita membahas dakwaan jaksa. Nah, setahu saya gitu nilainya dulu zaman Pak Nur Hadi itu bicara 10 miliar, bicara 5 miliar itu kayak biasa. Pokoknya miliar lah gitu kan dalam konteks itu gitu. Tapi kemudian saya kira mestinya ke belakang itu artinya semakin ke sini itu nilainya mungkin semakin tinggi, nilai-nilai transaksional. Jadi tiba-tiba kok hanya 200 juta seorang Hakim Agung menerima uang dan itu kemudian levelnya bukan hanya mengurangi hukuman atau menjadikan perdata dari dikabulkan menjadi tidak diterima, itu tipis-tipis lah. Ini membebaskan gitu. Yang terdakwanya itu adalah merusak lingkungan hidup, artinya mencemari gitu. Itu kan sesuatu yang krusial karena korbannya banyak, warga sekitar dari perusahaan itu, limbah itu, dan kemudian bukan hanya korban perampokan kan hanya satu keluarga atau korban copet itu hanya satu orang. Ini jadi yang mengagetkan yang itu berdimensi. Baik, jadi mengagetkan itu soal angkanya kenapa 200 juta? Harusnya sih lebih dari itu ya, karena memang ini adalah vonis bebas. Tapi yang kita ingin kritisi kembali karena ini kan kita tahu bahwa Mahkamah Agung, Pak, ini adalah garda terakhir keadilan begitu. Kita sudah lihatlah hakim-hakim di tingkat negeri tinggi ditangkap, ini di Mahkamah Agung. Apa kemudian yang salah dari sistem peradilan kita? Apa kemudian yang harus dibenahi lah? Ya, rekrutmen. Kita harus mencari hakim yang baik itu mulai dari rekrutmen kan. Yang pernah kena kasus misalnya kan dulu Pak Sudrajat Dimyati.
cerita di DPR ada di toilet yang amplop katanya undangan. Nah, itu kan hanya kamuflase aja. Artinya kan memang beberapa rekrutmen bermasalah, tapi memang belakangan ada mulai bagus lah. Ada hakim-hakim muda yang setahu saya itu betul-betul anti suap, itu akhirnya bisa jadi hakim agung. Minimal 3 saya catat itu. Lumayan lah sekarang. Tapi artinya pada posisi itu malah bagus. Ini borok dibuka, yang baik-baik biar bagus, nanti juga mewarnai di Mahkamah Agung. Gitu. Jadi ini sudah ada mulai perbaikan-perbaikan, kita dorong. Seperti kemarin media juga memberitakan ada Halo? Iya, silakan Pak. Ya, seperti misalnya dalam konteks ada berita, ada makan bersama-sama seorang lawyer yang diduga bermasalah gitu. Dan dalam dakwaan ini ternyata ada gitu. Nah, itu kan di Surabaya ada dugaan makan-makan bersama. Nggak tahu ya apakah itu ditraktir atau bayar sendiri, tapi apa boleh lawyer ikut makan bersama-sama hakim? Kan mestinya kan nggak boleh. Nah, itu beberapa hal yang menurut saya memang perlu dibenahi. Ini benteng keadilan kita ini sedang bermasalah, harus kita akui. Dan ini harus bersih-bersih. KPK juga harus mengembangkan ini kepada siapa-siapa, dan seperti berita kemarin dan hari ini misalnya ada vonis pengurangan hukuman mati seorang narkoba dari Tarakan di sana, tiba-tiba ada PK kedua hanya mengurangi dari 18 jadi 14. Itu bahasa saya nanggung itu, kalau memang ini bebaskan aja sekalian gitu. PK itu kan novum gitu loh, bukti baru. Jadi sebenarnya kalau jual beli putusan ini sebenarnya sangat lazim. Sampai saat ini pun sangat lazim kah? Apa sudah ada? Saya tidak bisa mengatakan lazim, tapi apapun ini sesuatu yang kita yang bergerak di bidang hukum tahu semua. Dan saya bisa declare, saya sejak 94 itu di LBH Semarang diajari tidak boleh suap. Saya mendirikan kantor di Solo, kemudian di Jakarta tahun 2007, 99 di Solo, itu merasakan. Dan saya sudah tahu bahwa betapa beratnya lawyer yang tidak main model-model begitu. Dan saya kemudian menargetkan, memang kantor lawyer saya hanya menangani kasus perdata perusahaan. Tidak mau menangani kasus pidana, apalagi narkoba. Selain korupsi pasti saya tidak mau. Karena itu godaannya besar, dan supaya menang ya harus mau main-main kayak begini ini, dan itu yang susah. Kita nanti tidak laku juga kantor klien lawyer kita, karena tidak ada klien yang mau, karena kita kalah terus misalnya gara-gara tidak mau main. Jadi ini suatu yang berat memang. Dan coba aja cek aja gitu, lawyer tanya gitu, undang ke BTV gitu satu-satu, Anda pernah nyuap nggak secara jujur? Mungkin hanya 1-2 dari ribuan lawyer. Pak Boyamin, mungkin kita tidak mau mengeneralisir, tapi di satu sisi juga kita harus mengkritisi yang hal-hal tadi yang Anda katakan, bahwa ada proses rekrutmen yang bermasalah, itu juga menjadi faktor. Apakah kemudian faktor-faktor seperti gaji mungkin, atau ini hanya soal perkara tentang integritas saja yang memang agak susah begitu? Lebih banyak integritas ini, karena kalau honor sudah tinggi kok, tapi juga ada dugaan honor pun juga beberapa tidak, yang kemarin itu honornya sudah tinggi, tapi ada yang katanya ngaku tidak diberikan penuh gitu. Nah, ini kan bermasalah sendiri lagi ini kalau nanti terungkap itu gitu kan. Jadi kalau bicara honor, hakim agung sudah tinggi, hakim pengadilan negeri juga sudah tinggi. Jadi mereka mestinya kalau memang tidak ada greedy, tidak ada serakah, mestinya tidak korupsi lagi, tidak main-main, karena apapun kan di irah-irahnya putusan itu kan demi keadilan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Masa orang berani melawan Tuhannya gitu kan, sebenarnya kalau tidak greedy, tidak serakah gitu. Karena toh sudah banyak hal yang anggaran itu untuk Mahkamah Agung, artinya berserta jajarannya hakim itu sudah tinggi gitu dibandingkan pegawai negeri yang segolongan dan setingkat dan seumuran kerjanya gitu lebih tinggi, take home pay-nya udah paling tinggi lah. Jadi mestinya tidak korupsi lagi kalau bicara memang orangnya punya integritas, karena ini memang ya faktor mau tidak mau harus kita buka bahwa ini memang faktor integritas seperti yang kamu katakan tadi. Reformasi seperti apa yang harusnya dilakukan di lembaga ini? Karena kita tahu bahwa kalau misalnya tadi Anda katakan bahwa ini sudah menjadi rahasia umum. Nampaknya kalau jual beli vonis yang terjadi di peradilan kita. Pengawasan yang harus pada posisi dulu komisi yudisial yang bisa mengawasi termasuk rekrutmen hakim itu harus dikembalikan. Dulu kan memang sebenarnya sudah punya pengawasan yang kuat dan termasuk rekrutmen hakim, bukan hakim agung aja. Terus maju ke Mahkamah Konstitusi digergaji lah gitu, fungsional KY. Tapi nyatanya ketika KY digergaji, apa yang terjadi? Hasilnya Mahkamah Agung malah justru kayak begini gitu kan. Mulai dari kasusnya Pak Nur Hadi bagaimana hidup hedon itu dipertontonkan, kemudian kemarin Sekretaris Mahkamah Agung juga kena lagi Hasbi Hasan begitu. Jadi ini memang godaan itu akan selalu tidak. Tataran kita ini kan
tidak tahan godaan, minta digoda, atau sebelumnya pada posisi kemudian nanti lama-lama saya khawatir ini pada tataran berikutnya adalah memeras gitu. Jadi, gitu. Kalau ini kan itu sesuatu yang ukuran-ukuran nanti level apakah kita ini, apakah sekedar tidak tahan godaan atau minta digoda. Nah, itu kalau minta digoda kan sama aja juga menuju pemerasan. Masalahnya juga, ini gitu. yang Anda lihat sistemik nggak sih Pak? Masalahnya ini atau hanya individual sebenarnya? Sudah menuju sistemik kalau analisa saya gitu. Okay. Bukan individual orang-orang nakal, karena ya itu tadi saya katakan sesuatu yang kalau bahkan gitu ada teman saya yang dulu sangat mendukung saya dimaki segala macam, tiba-tiba dulu pernah melaporkan keadaan temannya gitu, terus kemudian ketahuan belakangan nyuap, terus saya komplain, lo yang kamu bawa dulu kan ternyata akhirnya nyuap itu, dia dengan ketawa enteng aja, kalau nggak nyuap nggak menang kok katanya gitu. Jadi udah bahasa masyarakat itu kalau pengen menang ya harus main-main, seakan-akan sampai level itu gitu. Kalau udah nggak tanda kutip main itu rasanya untuk menang itu suatu berat. Kalau begitu kan sudah menuju sistemik. Gitu. Baik. Ini merupakan meskipun kita berdua tersenyum, tapi ini merupakan senyum sarkasme ya. Semoga ini ada perbaikan-perbaikan lah yang dilakukan oleh lembaga ini agar kemudian kita masih bisa berpeganglah pada hukum. Terima kasih Pak Boyamin. Semoga menjadi lebih baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Sore.